وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah imamil muttaqin, habibina wa qaidina wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi wa ala ummatihi allazina yattabi'unahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan, wabil khusus ya, Ketua Pimpinan Pemuda Wilayah Sulawesi Selatan beserta segenap jajaran kawan-kawan pengurus serta seluruh juga pengurus pemuda di tingkat daerah yang hadir pada kajian pada sore hari ini. Alhamdulillah, dalam suasana menikmati pandemi COVID-19 kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui saluran digital. Tetapi kawan-kawan sekalian yang saya muliakan, saya selalu mengatakan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, ittahadat arwahuna qabla an tattahida ajsamuna. Ruh kita semua ini sudah terlebih dahulu bersenyawa dan bersatu sebelum jasad kita bertemu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam satu hadisnya, al-arwahu junudun mujannada, fama ta'arafa minha atalafat, wa ma tanakara ikhtalafat. Jadi ruh orang yang beriman itu seperti bala tentara yang saling memperkokoh, saling bertaut, memperkuat. Ruh yang saling mengenal akan bersenyawa, akan bersinergi, akan saling menopang. Dan ruh yang saling tidak mengenal itu akan bercerai-berai. Karena itu, sahabat sekalian yang saya muliakan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ya, memberikan kritik ya, kepada perilaku orang-orang yang tidak beriman, orang-orang musyrik. Ya. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kalian mengira mereka itu solid, padahal hati ya, di antara mereka itu ya, beraneka ragam. Orientasi mereka tidak pernah disatukan. Tetapi kita, saya dan sahabat semua yang ada di Sulawesi, ya, meskipun barangkali kita tidak pernah bertemu secara jasadiah, tetapi ketika Al-Quran menyatakan Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Ini adalah jalanku, ya. Aku menyeru kepada Allah, juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Kata Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah. Jalan inilah yang menyatukan saya dan teman-teman serta kita semua, yaitu adalah sabilullah, jalan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jalan ini sangat lurus,
wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Jalan ini lurus, ya. Sangat lurus. Jangan sampai kita mengikuti berbagai macam jalan yang penuh dengan dialektika yang tidak pernah berakhir, ya. Yang pada akhirnya kemudian mencerai-beraikan kita dan membuat kita kehilangan jejak menuju Allah, kehilangan jejak di dalam berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan hijrah ini adalah jalan kenabian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pada hadis yang dinukil oleh para ulama hadis pada setiap bagian pertama dari kitab-kitab hadis mereka, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah demi mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti jalan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Namun barang siapa yang berhijrah semata untuk meraih kepentingan dunia, pragmatisme dunia, materialistik, ya, materialisme di dunia ini, aw imra'atin yankihuha, atau juga semata hanya untuk mencari posisi sosial, menikahi seseorang wanita, ya, yang bermartabat, lalu dia mendapatkan tingkatan atau pengaruh sosial tertentu, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tidak lebih tidak kurang hanya semata apa yang dia raih di dalam kehidupan di dunia. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kehidupan dunia dengan segala isinya tidak lebih daripada sebelah sayap daripada seekor nyamuk. Bahkan sahabat sekalian yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan kepada kita, kehidupan di dunia ini adalah dimetafor, ditamsilkan seperti orang yang melakukan suatu perjalanan yang sangat panjang. Lalu dia berteduh di bawah sebuah pohon yang rindang, dan kemudian ditinggalkannya pohon itu semata untuk sesaat saja, untuk meneruskan perjalanan panjangnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu pula Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, di mana beliau menyatakan untuk hidup di dunia ini, ya, kun ka'annaka gharib, kita berperilaku seperti orang asing di suatu negeri. Jika kita menjadi orang asing, kita akan lebih protektif kepada diri kita. Kita akan lebih mawas diri dan menjaga diri kita dari berbagai macam persoalan, apakah itu persoalan fisik atau non fisik. Aw'abir sabil, atau seperti orang yang menyeberang satu jalanan yang penuh sesak dengan kendaraan, dan kita kemudian sering menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan semata-mata hijrah dalam artian kita meninggalkan persoalan-persoalan yang bersifat fisik, ya. Sekarang hijrah mengalami suatu distorsi makna, bahkan penyederhanaan makna yang berlebihan, di mana hijrah itu hanya sering kali dikatakan sebagai representasi suatu kelompok tertentu yang sempit di tengah masyarakat dan umat Islam yang begitu luas. Hijrah hanya dimaknai sebagai sebuah perubahan simbol pakaian, ya, dan berbagai macam atribut keduniaan dan atribut-atribut yang bersifat zahir. Padahal sahabat sekalian yang saya muliakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
hidup dengan segala dinamika yang ada di Makkah pada saat itu. Beliau menghadapi satu suasana yang penuh dengan paradoks, penuh dengan suasana yang sama sekali jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan. Yang jika kita sederhanakan, realitas yang dihadapi oleh masyarakat Arab waktu itu adalah realitas yang kita sebut sebagai jahiliyah. Jahiliyah berasal dari kata jahl, kebodohan. Dan jahil adalah orang yang bodoh. Yajhal bimakna la ya'lam. Dia jahil terhadap sesuatu, artinya dia tidak mengilmui sesuatu itu. Maka jahiliyah itu adalah suatu sifat, ya, nisbat, ya, bagi satu realitas masyarakat Arab ketika itu. Apakah mereka tidak memiliki suatu pencapaian kebudayaan? Oh tidak. Masyarakat Arab pada masa itu adalah masyarakat yang sudah mencapai tingkatan kebudayaan yang sangat tinggi. Mereka juga sampai pada tingkat bagaimana membuat satu arsitektur pembangunan, ya, suatu istana yang barangkali hari ini kita sulit untuk melakukan itu. Gunung-gunung mereka pahat, mereka jadikan istana-istana dan hotel berbintang. Mereka memiliki budaya dan pencapaian konstruksi yang luar biasa. Belum lagi di dalam persoalan kesusastraan dan lain-lain. Tetapi nilai kehidupan yang mereka bangun adalah nilai yang jauh sama sekali dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita ringkas di dalam Al-Quran, 4 kali Allah menyebut kata jahiliyah di dalam Al-Quran, dan ini merepresentasikan dari realitas kehidupan mereka. Misalnya pertama kita ambil istilah jahiliyah seperti di dalam ayat Al-Quran, ya, surat Al-Imran 154. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah. Mereka membangun prasangka kepada Allah yang tidak benar. Dan ini adalah zan al-jahiliyah. Prasangka-prasangka jahiliyah. Yang kalau kita buat satu istilah yang ilmiah, kekacauan yang dihadapi oleh masyarakat jahiliyah waktu itu adalah zan al-jahiliyah. Yang kita terjemahkan dengan istilah kerancuan yang bersifat epistemologis. Mereka selalu merumuskan suatu kebenaran berdasarkan spekulasi-spekulasi logika atau nalar yang sering kali keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak misalnya pada masa itu mereka membangun tentang konsep ketuhanan mereka dengan menisbatkan kekuatan magic kepada benda-benda alam. Lalu mereka jadikan benda-benda alam patung-patung itu. Bahkan patung itu dibuat dengan tangan mereka sendiri. Namun kemudian mereka nisbatkan sifat ketuhanan kepada benda-benda itu. Bahkan dulu di antara para sahabat pernah bercerita di masa jahiliyah, jika kami mendapatkan batu yang bagus di perjalanan, kami bawa batu itu pulang, lalu kami pahat, kami jadikan dia patung, dan kami sembah. Ibadatul asnam ini adalah kerusakan yang bersifat epistemologis. Bagaimana mereka kacau di dalam membangun pola pikir, membangun suatu paradigma ilmiah yang rusak pada masa itu. Zaman kita ini pun juga demikian. Ada banyak orang yang kemudian menyatakan Al-Quran itu adalah bukan wahyu, tetapi suatu produk budaya yang tunduk pada hukum-hukum kebudayaan, tergantung pada apa yang dikehendaki oleh orang pada saat ini. Betapa banyak orang yang menyerukan untuk perdamaian antar agama dan penganut agama-agama, tapi kemudian mereka latah untuk mengatakan semua agama itu sama. Toh semuanya menjadi jalan menuju Tuhan yang Maha Kuasa. Dan banyak lagi saya kira kekacauan epistemologi di dalam konstruksi atau bangunan pemikiran masyarakat modern.
Yang kedua, Allah juga menyatakan afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Allah menyatakan di sini di dalam surat Al-Maidah ayat 49 dan 50. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah dan tidak ada hukum yang lebih baik ya dalam kehidupan kita ini kecuali hukum yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang-orang yang meyakini. Jadi jahiliyah yang kedua adalah jahiliyah dalam konteks sistem hukum yang sangat kacau, yang kuat memakan yang lemah, penegakan hukum yang tebang pilih, yang dekat dengan kekuasaan aman, para ilmuwan, para intelektual, para ulama yang kritis terhadap rezim dan kekuasaan, itu kemudian dipersekusi sedemikian rupa. Para koruptor dimuliakan, para ulama dipenjara. Ya. Para penjahat dihormati, tapi para pengayom umat ini kemudian dicurigai sedemikian rupa dan seterusnya. Hukum hanya berlaku bagi orang-orang yang lemah. Ini yang disebut dengan afa hukmal jahiliyah. Konstruksi hukum jahiliyah dan berlaku pula di zaman kita. Yang ketiga adalah wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Al-Ahzab ayat 33. Isyarat dari ayat ini adalah jahiliyah dalam makna yang ketiga, jahiliyah dalam konteks budaya dan perilaku jahiliyah. Betapa banyak saat ini misalnya ketika orang ingin melakukan suatu perubahan kehidupan ya. Karena misalnya ditemukan banyak sekali anak-anak muda kita yang hamil, pemudi kita yang hamil di luar nikah. Lalu solusinya adalah membagikan kondom. Ada banyak kaum perempuan yang ingin ya, mengangkat derajat mereka, tapi larinya kemudian adalah feminisme sekular. Ya. Tidak ada keutamaan laki-laki perempuan, semuanya sama, secara hakiki sama di hadapan Allah. Tapi kemudian mereka, kalau hidup itu hanya untuk meraih kenikmatan seksual, mereka akan mengatakan, tanpa laki-laki kami juga bisa. Laki-laki juga mengatakan demikian, tanpa perempuan kami pun bisa. Maka berkembanglah kehidupan lesbi, kehidupan homoseksual, kehidupan sejenis. Nanti ada lagi yang mengembangkan berbagai macam pola kehidupan. Ini adalah jahiliyah dalam konteks kebudayaan. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula. Maka hari ini pun kita menghadapi kejahiliahan yang sama di dalam struktur sosial dan kebudayaan kita. Ada banyak orang teriak tentang moralitas sosial, tapi justru meruntuhkan daripada adab atau moralitas sosial itu. Kemudian yang terakhir istilah jahiliyah di dalam Al-Quran. Rekan-rekan sekalian, dalam surat Al-Fath ayat ke-26. Ya. Idza ja'ala allazina kafaru fi qulubihim al-hamiyyah hamiyatal jahiliyah. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Ini adalah suatu kehidupan yang membangun kejayaan mereka di atas kedikdayaan ras, kesombongan, fanatisme, dan seterusnya. Dan dosa yang pertama terjadi di alam semesta ini adalah dosa ketika iblis diperintahkan untuk sujud menghormati Adam, dan mereka mengatakan, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Iblis membangun konsep dirinya sebagai ras yang unggul, api, dibanding dengan tanah misalnya yang dengannya Allah ciptakan Adam dengan kedua tangannya, dengan segala kekuasaannya. Dan ini muncul sekarang dalam kehidupan kita. Masyarakat hidup terkotak-kotak dalam fanatisme apapun di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di dalam suasana COVID-19 ini, masyarakat kemudian mengalami semacam xenofobia, ya, anti dan alergi terhadap segala sesuatu yang sifatnya asing. Bukan hanya asing dalam konteks agama atau daerah, bahkan antar komunitas kelompok masyarakat desa pun pada awal COVID ini, saking protektifnya kepada diri mereka, melindungi diri, tidak mudah untuk masuk ke dalam satu kampung ke kampung yang lain. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, ini adalah suatu realitas ya, jahiliyah yang dihadapi oleh
Rasulullah SAW pada saat itu. Tetapi seorang ulama kita, misalnya, ya, saya sampaikan Profesor Dr. Abbas Mahmud Al-Aqad. Beliau menulis satu kitab yang diberi judul Abqariyatu Muhammad, Kejeniusan Sang Muhammad. Beliau kemudian mengamati dari realitas yang saya sampaikan tadi dan termuat di dalam istilah Al-Quran. Ada 4 ya istilah jahiliyah tadi. Beliau menyatakan dengan paradigma hidup yang sedemikian rupa, masyarakat jahiliyah, kata beliau, kana alaman mutada'iyan qad syarafan nihayah. Masyarakat yang sangat menderita secara zahir dan batin. Dan mereka adalah masyarakat yang hampir dekat mencapai titik ya kehancurannya. Dan ringkasnya kata beliau, terbangunlah suatu tatanan masyarakat yang kehilangan keyakinan. Karena kehilangan keyakinan, ya, keyakinan ideologi hidup, mereka kehilangan pranata sosial, mereka kehilangan tata kehidupan politik, budaya, ekonomi, dan seterusnya. Mereka menghalalkan segala cara dan seterusnya itu, sehingga mereka kehilangan sebab-sebab kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Nah, dalam suasana inilah kemudian mereka harus mencari suatu cara pandang kehidupan yang baru, dan lahirlah Islam. Dan Islam inilah kemudian yang mengevakuasi mereka, membebaskan mereka dari berbagai macam kejahiliahan itu, menuju kepada pencerahan di dalam Islam. Dan perpindahan dari realitas jahiliyah, al-intiqal minal hayatil jahiliyah ila nuril Islam, dari zulumat kejahiliahan, kegelapan jahiliyah menuju terang benderangnya Islam. Itulah yang disebut dengan hijrah. Jadi sahabat sekalian yang saya muliakan, hijrah itu bukan sesuatu yang simple. Tetapi hijrah adalah bagaimana kita membangun suatu kehidupan yang dikehendaki oleh Allah, suatu realitas kebudayaan, bahkan peradaban yang disebut dengan al-hadarah al-ilahiyah, peradaban berketuhanan. Ini sesungguhnya teman-teman yang dalam istilah Muhammadiyah disebut dengan al-mujtama al-hakiki, masyarakat yang hakiki, masyarakat Islam yang sesungguhnya. Nah, teman-teman dan sahabat sekalian yang saya muliakan, hijrah adalah transformasi yang luar biasa. Maka pada Muharram tahun ini, dan hari ini alhamdulillah kita berada di tanggal 10 Muharram, kita disunahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa dari hari kemarin tentunya, yang disebut dengan puasa Asyura. Kita ingat betul peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat religius, peristiwa yang penuh dengan nuansa spiritual, bukan hura-hura. Bandingkan dengan mereka yang melaksanakan perayaan tahun baru misalnya yang lain, yang diisi dengan berbagai macam budaya-budaya jahiliyah, walaupun disebut dengan kebudayaan modern. Toh juga seorang ulama kita menulis buku yang disebut dengan Jahiliyatul Qarnil Ishrin, jahiliyah abad ke-20. Harus ada sebuah transformasi di dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Maka Allah di dalam surat Al-Muddatsir menyatakan, ya, warrujza fahjur, meninggalkan segala bentuk dosa. Itu juga disebut dengan kata hijrah di dalam Al-Quran, warrujza fahjur. Bahkan Rasulullah SAW juga menyatakan, al-muslim man salima minhul muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Orang yang berhijrah itu adalah orang-orang muslim, di mana saudaranya yang muslim dan manusia yang lainnya selamat daripada cercaan lisan, tajamnya lisan, termasuk juga kezaliman kaki tangan dia. Dan orang yang berhijrah di jalan Allah adalah orang-orang yang berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaqulun.
wahjurhum hajran jamila. Ingat, kita ini adalah orang-orang yang selalu berhadapan dengan berbagai macam kejahilan. Kalau umat Islam adalah disebut sebagai masyarakat al-alimiyah, masyarakat yang penuh dengan suasana keilmuan, ilmu pengetahuan, maka di satu sisi adalah ada al-mujtama al-jahili, masyarakat yang penuh dengan kejahilan, ketidaktahuan. Artinya apa? Dua suasana ini, al-haq wal batil, itu akan selalu mengalami kontestasi, akan mengalami saingan-saingan yang terus berlanjut sepanjang abad. Maka dalam konteks ini kita akan mendapatkan berbagai macam stigma. Jangankan kita, Rasulullah SAW dikatakan orang gila, Rasulullah SAW dikatakan tukang sihir, Rasulullah SAW dikatakan orang yang berpenyakit ayan, Rasulullah dituduh berbagai macam tuduhan-tuduhan yang negatif. Tapi kita sebagai orang-orang muslim yang terus berhijrah di jalan Allah, ya, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah terhadap apa yang mereka stigmakan kepada kita, baik dari ucapan, verbal, atau stigmatisasi di dalam media, ya, arus Islamofobia yang begitu dahsyat. Dan tidak perlu peduli dengan mereka. Habis waktu kita memikirkan berbagai macam kejahiliahan, maka Allah mengatakan kepada kita dalam Al-Muzammil ayat 10, wahjurhum hajran jamila. Kita tinggalkan mereka. Cara meninggalkannya pun juga bukan sembarang hijrah, tapi adalah hajran jamila. Meninggalkan mereka dengan cara yang baik pula. Nah, sahabat sekalian dan rekan-rekan yang saya muliakan, ini adalah makna daripada hijrah yang ideal yang tentunya ingin kita raih di dalam kehidupan kita. Nah, terakhir ingin saya sampaikan sebagai para pemuda, wa syababul yaum, ya kan begitu. Pemuda hari ini adalah para pemimpin umat di masa yang akan datang. Kalau teman-teman membuka keputusan muktamar di Makassar, muktamar kita yang ke-47 yang lalu, maka teman-teman akan mendapatkan satu amanah muktamar sesungguhnya, agar seluruh organ Muhammadiyah dari pusat sampai ke yang terkecil, ranting, jaringan ortom dan seterusnya lah, amal usaha, harus memperhatikan generasi milenial, di mana teman-teman inilah yang akan menjadi pemimpin di masa waktu 2035 sampai 2045 dan seterusnya. Karena pada saat itulah kita akan mengalami suatu bonus demografi. Ketika penduduk dunia ini semuanya tua bangka, Indonesia lahir menjadi satu komunitas bumi dengan anak-anak muda yang mayoritas waktu itu. Orang tua kita sedikit, tapi orang-orang dengan usia produktif kita menempati tingkatan yang tertinggi di dunia pada masa itu. Siapa mereka itu, teman-teman sekalian, yang ada di hadapan saya pada hari ini? Masa ini adalah milik teman-teman. Maka kita ingin menyampaikan satu resolusi hijrah agar Indonesia ini semakin kuat, agar Indonesia ini semakin maju ke depan. Yang pertama, kita harus menanamkan tekad kita untuk mewujudkan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, umat Islam dan bangsa Indonesia sebagai mujtama' al-ubudiyah lillahi al-haqqah. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mengabdi, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghambakan diri dari dalam semua aspek kehidupan kita. Kita sangat yakin jika ini kita lakukan, Allah memberikan jaminan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau mereka sungguh beriman dan bertakwa, kami buka semua pintu keberkahan di langit ataupun di muka bumi ini. Al-A'raf ayat 96. Di sini juga kita akan membangkitkan suatu energi kita secara historis. Negeri Nusantara ini adalah negeri yang ditaburi oleh kekuasaan Islam yang sangat panjang pada masa itu. Kita melihat sejarah-sejarah, ya, kerajaan-kerajaan dari Aceh, ya kan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, bahkan sampai Papua.
memanjang di situ tersebar ya kesultanan-kesultanan Islam yang sudah menyadari betul apa yang dimaksud dengan menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan disalahpahami, saya tidak kemudian mengatakan khilafah dalam makna klaim suatu kelompok tertentu. Yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tegaskan bahwa bumi Nusantara ini adalah bumi yang sangat subur dengan penegakan agama Allah Subhanahu wa taala, apapun sistem pemerintahannya. Tetapi nilai-nilai Islam itu sangat memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat kita, bahkan sebelum menjadi Indonesia modern pada saat ini. Sampai kemudian terjadilah suatu gerakan-gerakan nasional yang kemudian melahirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan pada bulan Ramadan juga kebetulan pada saat itu. Dan dinyatakan di situ atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jelas sekali konsep kepada siapa kita menyatakan keberkahan kemerdekaan, yaitu Allah. Bukan kepada patung, bukan kepada siapapun. Maka Muhammadiyah kita memahami betul apa yang disebut dengan ketuhanan pada sila pertama dasar negara kita, ketuhanan yang Maha Esa itu adalah maknanya tidak lain dan tidak bukan daripada tauhid. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu keyakinan kita. Konsep ketuhanan itu adalah ketuhanan yang bertauhid. Maka salah kemudian jika ada kekuatan-kekuatan politik yang mencoba menguliti Indonesia ini dari paham-paham tauhid dan paham-paham yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ki Bagus Hadikusumo pada tanggal 31 Mei 1945 berdebat di sidang BPUPK waktu itu, persiapan kemerdekaan Indonesia, dia menyatakan saya ini anak Indonesia asli. Ya, ayah saya, ibu saya, kakek nenek saya orang Indonesia asli. Dan saya sebagai seorang muslim bercita-cita pula agar Indonesia merdeka ini berdiri di atas nilai-nilai dan ajaran Islam berdasarkan agama Islam. Yang kemudian pada tanggal 1 Juni waktu itu Presiden Soekarno menimpali pidato itu dengan mengatakan, saya pun orang Islam, meskipun Islam saya tidak sangat berkualitas, tetapi kata beliau, keislaman saya jauh belum sempurna. Tapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, saudara melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain dan tidak bukan di sini adalah hati Islam. Disitulah kemudian saudara sekalian, ketika terjadi perdebatan di antara para pendiri negara, terutama menyangkut 7 kata di dalam sila pertama Pancasila kita, ya, yang kemudian mencapai kesepakatannya 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu, Ki Bagus Hadikusumo minta agar kemudian 7 kata itu diganti dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Konsepnya adalah tauhid. Kita lihat dari situ. Maka jangan heran kemudian ya ketuhanan yang Maha Esa itu ya yang dikonsensuskan pada tanggal 18 Agustus yang kemudian pada dekret Presiden 5 Juli 1959 ditegaskan lagi oleh Presiden Soekarno. Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini merupakan amanah konstitusi. Umat Islam memiliki hak konstitusional untuk menjalankan agama dan syariatnya. Oleh karena itu, orang-orang yang anti terhadap menjalankan hukum Islam itu adalah orang-orang yang tidak punya pengetahuan konstitusi, tidak memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia ini. Ini yang pertama tugas kita. Resolusi yang kita ingin lakukan adalah bagaimana membangun masyarakat Indonesia dan Indonesia yang berubudiyah kepada Allah. Yang kedua adalah masyarakat yang menegakkan akhlak dan moralitas, baik moralitas individu ataupun moralitas kita sebagai masyarakat publik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ini paradigma kita. Masyarakat yang beramar ma'ruf nahi mungkar,
Sehingga Umar bin Khattab menyatakan, kalau kalian ingin menjadi umat yang terbaik, penuhi persyaratan Allah di dalam ayat ini. Apa persyaratan Allah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Anda tegakkan amar ma'ruf, tegakkan nahi mungkar, dan tegakkan keimanan kepada Allah. Ada banyak orang tidak suka terhadap kemungkaran, tapi asasnya bukan iman. Ada banyak orang gemar dengan kebaikan, tapi asasnya juga bukan iman. Kalau orang-orang sekular melakukan kebaikan tapi tidak berdasarkan aqidatut tauhid, maka juga Allah jadikan fajalnahu haba'an mansura, dijadikan dia berterbangan, tidak pernah bermakna. Yang ketiga, teman-teman sekalian yang saya muliakan, ya, terkait juga dengan masalah akhlak sosial ini, kita menghormati berbagai macam perbedaan kebinekaan di negeri kita. Ya. Rasulullah SAW orang yang mencontohkan kita secara sangat konkret bagaimana beliau meletakkan perbedaan agama, suku, ras waktu itu di Madinah, kemudian membangun satu konsensus kehidupan bersama di Madinah yang disebut dengan Sahifatul Madinah. Ya, masing-masing agama menjalankan agamanya dengan bebas-bebasnya. Dan kalau Yahudi dikeluarkan dari Madinah waktu itu bukan karena mereka beragama Yahudi, tetapi karena mereka mengkhianati konsensus daripada negeri Madinah ini, karena pada saat itu ada fakta di mana orang-orang Yahudi berkonspirasi dengan kekuasaan di luar Madinah untuk justru memerangi Madinah. Saat ini pun juga demikian. Kalau ada orang Indonesia bergabung dengan kekuasaan asing untuk menghantam Indonesia, maka itu adalah tindakan subversi yang hukumnya adalah hukum dibunuh. Jadi salah kalau dikatakan orang Yahudi dikeluarkan dari Madinah karena mereka beragama Yahudi, sama sekali salah. Bahkan pada tanggal 17 Hijriah, dan itu adalah pertama kali digunakan penanggalan tahun Hijriah, 17 tahun setelah setelah hijrahnya Nabi, dan pada saat itu khalifah kita Umar bin Khattab. Ketika disepakati pandangan para sahabat untuk menerapkan hijrah sebagai tahun penanggalan di dalam Islam, maka surat pertama yang beliau kirim pada tahun 17 Hijrah, surat yang dikirim kepada penduduk Ailia, karena waktu itu Palestina ditaklukkan oleh Islam. Dan beliau kemudian mengirim surat kepada penduduk Palestina waktu itu, memberikan jaminan bahwa semua orang-orang Yahudi dan agama apapun yang ada di Palestina dijamin keamanannya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kita adalah agama yang cinta damai, sesuai dengan nama kita, yaitu adalah Muslim. Resolusi ketiga yang ingin saya tawarkan kepada kawan-kawan, kita adalah masyarakat yang produktif, bekerja, beramal. Bekerja adalah sunnah para nabi. La ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Sehingga para mufassir menyatakan ayat ini menjadi suatu dasar, ya, menjadi suatu tradisi yang sangat baik, ya. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa, ya, innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidak ada satu rasul pun yang diutus kecuali mereka orang-orang yang berjalan di pasar, makan makanan seperti kita. Para nabi itu bukan orang suci. Nabi dimuliakan tapi dia tidak sakral. Dia makan, dia minum, dia berjalan di pasar. Ada nabi nggak makan, lemah juga dia. Pada pemimpin nggak makan, lemah juga dia. Inilah sifat manusia. Maka di situ Imam Al-Qurtubi menyatakan ayat ini merupakan dasar bagi kita untuk menyatakan bahwa kita wajib bekerja dalam profesi apapun untuk menegakkan kehidupan kita, apakah dengan berniaga, apakah dengan melakukan berbagai macam aktivitas yang lain-lain. Kita menjadi masyarakat yang gemar beramal, mencari pekerjaan untuk menopang kehidupan kita. Maka Rasulullah SAW juga menyatakan sebaik-baik rizki yang kita makan adalah yang dihasilkan oleh tangan kita sendiri. Bukankah Rasulullah pernah mencium tangan seorang lelaki waktu itu, karena begitu keras dia, hanya memecahkan batu sehingga tangannya ini keras begitu, tapi dicium oleh Rasulullah SAW. Begitu tinggi apresiasi beliau, penghormatan beliau terhadap orang-orang yang gemar bekerja. Dan terakhir, teman-teman sekalian, kita harus menjadi masyarakat yang berilmu, berpengetahuan. Ya, masyarakat yang diangkat oleh Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat, yang diangkat derajatnya oleh Allah. Termasuk di dalam menghadapi COVID-19, kita harus paham betul tentang dunia sains dan ilmu pengetahuan. Kita tidak boleh merespon realitas ini dengan cara-cara yang kuno, dengan cara-cara yang tidak rasional. Maka fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, inilah makna hijrah, dan ini adalah resolusi hijrah kita sebagai pemuda, ya, para pemuda Muhammadiyah, untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, tapi juga bukan sekedar kuat,
maju dan bermartabat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.